Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hamid Arif, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian kegiatan bank umum dan Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian bank umum. Bank umum merupakan bank yang memberikan usaha berupa kegiatan kewirausahaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, serta memiliki fungsi dan tujuan sebagai kepercayaan dalam menghimpun penyaluran dana dari masyarakat, sehingga dapat memberikan fungsi pemodalan dalam agen pembangunan untuk dapat menyejahterakan masyarakat. Kemudian kegiatan-kegiatan yang terdapat pada bank umum antara lain, yang pertama, menghimpun dana atau funding. Menghimpun dana atau funding merupakan kegiatan yang diperoleh dari dana masyarakat yang memberikan penawaran berupa tabungan atau rekening. Berupa jenis simpanan juga sebagai berikut, antara lain: A. Simpanan giro. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek atau cekyo dan billet giro. Bunga yang diberikan tabungan giro relatif lebih rendah daripada bunga simpanan. Kemudian B. Simpanan tabungan. Simpanan tabungan merupakan tabungan bank yang dapat ditarik sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh bank. Penarikannya dapat dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, dan kartu ATM. C. Simpanan deposito. Simpanan deposito merupakan simpanan di bank yang memiliki jangka waktu tertentu, yang dimana penarikannya dilakukan sesuai jangka waktu atau jatuh tempo. 2. Menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank yang dapat dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Lebih juga dikenal dengan nama kredit. Jenis kredit yang ditawarkan antara lain: A. Kredit investasi. B. Kredit modal kerja. C. Kredit perdagangan. D. Kredit produktif. E. Kredit konsumtif. Serta F. Kredit profesi. Kemudian yang ketiga, memberikan jasa-jasa pada bank lainnya. Memberikan jasa-jasa pada bank lainnya merupakan jasa-jasa bank yang kegiatan penunjangan untuk mendukung dalam kelancaran kegiatan menghimpun menyalurkan dana. Selain itu juga sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Hal ini mendukung kegiatan dalam memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread base semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread atau bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit. Kemudian dalam praktiknya, jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi: A. Kiriman uang atau transfer. Kiriman uang atau transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan.
Pengiriman ini dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota atau luar negeri. Yang B, kemudian ada clearing atau clearing, merupakan penagihan surat-surat berharga seperti cek, biliet, giro yang berasal dari dalam kota. C, inkasso atau collection, merupakan penagihan surat-surat berharga seperti cek, biliet, giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. D, safe deposit box. Safe deposit box atau dikenal dengan istilah safe loket jasa. Pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat untuk menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Kemudian ada bank card atau kartu kredit. Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM yang tersebar di berbagai tempat yang strategis. Banknotes atau merupakan jasa penukaran valuta asing. G, bank garansi, merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini, si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Kemudian ada bank draft. Bank draft merupakan basel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Basel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya. I, letter of credit atau LC, merupakan suatu kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor impor yang mereka lakukan. C, cek wisata atau travel check. Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat pembelanjaan atau tempat hiburan seperti hotel dan supermarket. Kemudian menerima setoran dari berbagai tempat, antara lain pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran listrik, serta pembayaran uang kuliah. Melayani pembayaran gaji pensiun atau honorarium, pembayaran dividen, pembayaran kupon, serta pembayaran bonus atau hadiah. Yang terakhir yaitu bermain di dalam pasar modal, seperti menjadi penjamin emisi underwriter, penjamin guarantor, wali amanat atau trustee, perantara perdagangan efek atau pialang atau broker, 5 pedagang efek atau dealer. Yang terakhir perusahaan pengelola dana atau investment company. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai pengertian Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian, khususnya di daerah-daerah. Meskipun namanya mirip dengan bank umum, kegiatan BPR memiliki batasan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berikut penjelasan mengenai kegiatan dan peran Bank Pengkreditan Rakyat. Pengertian Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat oleh lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Negari atau LPN, Lembaga Pengkreditan Desa atau LPD, Badan Kredit Desa atau BKD, Badan Kredit Kecamatan atau BKK, Kredit Usaha Rakyat Kecil atau KL, Lembaga Pengkreditan Kecamatan atau LPK, Bank Karya Prodesa atau BKD, dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kegiatan Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Yang pertama, menghimpun dana hanya dalam bentuk A. Simpanan tabungan dan B. Simpanan deposito. 2. Menyalurkan dana dalam bentuk 1. Kredit investasi, 2. Kredit modal kerja, 3. Kredit perdagangan. Kegiatan usaha yang diperbolehkan untuk BPR. BPR memiliki ruang lingkup kegiatan usaha yang terbatas dibanding bank umum. Berikut beberapa kegiatan yang diperbolehkan. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan. Kemudian memberikan kredit kepada masyarakat dalam bentuk 1. Kredit usaha mikro dan kecil, 2. Kredit konsumsi untuk masyarakat umum, 3. Kredit investasi skala kecil. Kemudian ada kegiatan usaha yang diperbolehkan untuk BPR. Yang pertama, menempatkan dananya pada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito pada bank lain, dan atau surat berharga yang diterbitkan pemerintah. 2. Menyediakan pembayaran berdasarkan prinsip syariah bagi BPR yang berbentuk syariah. Kegiatan usaha yang dilarang untuk BPR. Ada beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, antara lain A. Tidak boleh menerima simpanan dalam bentuk giro atau rekening koran. B. Tidak melakukan kegiatan fals atau valuta asing. C. Tidak melakukan kegiatan perbankan secara online atau penuh seperti mobile banking atau internet banking seperti bank umum. Kemudian yang terakhir, tidak boleh mengikuti lalu lintas pembayaran dalam sistem clearing, transfer antar bank atau penerbitan kartu kredit dan debit. Yang terakhir ada peran dan manfaat BPR. BPR memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat, khususnya di daerah pedesaan atau pinggiran kota. Berikut beberapa perannya. A. Meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang sering tidak terlayani oleh bank umum karena tidak memenuhi persyaratan anggaran atau dokumen. B. Mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan pembiayaan yang lebih fleksibel. C. Mendekatkan layanan keuangan ke masyarakat desa karena BPR sering hadir di lokasi-lokasi yang belum dijangkau oleh bank besar.
Yang terakhir, memberikan solusi permodalan yang cepat dan sederhana, karena proses peminjaman di BPR umumnya lebih cepat dibandingkan bank besar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.